Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini, yang penuh dengan keberkahan ini, dengan majlis ilmu, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat yang ke-11 dari surah As-Sajdah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diridhai Allah, menjadi sebab kebaikan kita, tambahan ilmu dan wawasan, dan mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan Muhammad, malaikat maut itu akan mematikan kalian, yang mana mereka telah diserahi, wukila bikum, diserahi perkara kematian kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian akan kembali. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwasanya malaikat maut itu adalah satu malaikat yang kita kenal dengan nama Israil. Qala Qatadah berkata, walahu a'wan. Tapi Israil ini punya beberapa malaikat yang bersamanya. Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah berada di dekat kepala sahabatnya dari golongan Ansor ketika akan meninggal dunia. Nabi itu melihat malaikat itu ada di dekat kepala. Ya, kalau kita melayat orang sakit itu, upayakan dekat dengan kepalanya. Orang sakit, orang mau meninggal, jangan ditunggui di kakinya, ditunggui di kepalanya, dekat kepala. Nah, malaikat maut itu pernah terlihat oleh Rasulullah SAW ada di dekat kepala dari sahabat yang akan meninggal dunia dari golongan Ansor. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, arfik bi sahibi fa innahu mu'minun. Hendaklah engkau itu lembut ketika mencabut nyawa sahabatku ini, sesungguhnya dia itu orang yang beriman. Maka dalam riwayat lain, malaikat maut ini menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, tib nafsan wa qarri aina. Kamu tidak usah panik. Fa inni bi kulli mu'minin rafiqun, sesungguhnya aku terhadap setiap orang mukmin itu pasti akan lembut ketika mencabut nyawa. Jadi orang beriman itu
akan meninggal dunia dalam keadaan yang lembut. Itu cirinya. Nah, adapun dalam satu riwayat bahwa tanda keimanan seseorang itu dilihat dari rasyul jabin. Ada satu riwayat dari Nabi SAW, orang mukmin itu kalau meninggal, walaupun dia di waktu musim dingin, pasti di kepalanya itu ada keringat. Ya Allah, saya kurang memperhatikan yang masalah seperti ini. Tapi Nabi mengatakan rasyul jabin itu tanda husnul khatimah dari seorang mukmin. Rasyul jabin itu keringat yang ada di sekitar dahinya. Rasyul itu keringat, jabin itu artinya dahi. Tapi bukan keringat yang kelihatan banyak, enggak. Ada keringat, mungkin kalau kita istilahkan keringat dingin. Itu dijadikan sebagai tanda dari keimanan seseorang. Wa'lam annama fil ardi baitu madarin wala sya'rin fi barrin wala bahrin illa wa ana atasaffahu fi kulli yawmin khamsa marrat. Tidak ada tempat di dataran tinggi di bumi ini, di dataran rendah, di daratan ataupun di lautan, kecuali aku telah melihat setiap hari 5 kali dari orang yang akan meninggal itu. Hatta ini a'rifu bi saghirihim wa kabirihim, sampai aku mengetahui, ini kata malaikat, anak-anak kecil dari mereka, orang-orang besar dari mereka, minhum bi anfusihim. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, law anni aradtu an aqbidha ruha baqati. Andaikan aku ingin mencabut roh dari satu nyamuk, maqadartu ala dzalika, aku tidak mampu melakukan itu, hatta yakunallahu, sampai Allah Subhanahu wa taala huwal amiru biqabdiha, yang memerintahkan untuk mencabutnya. Ini artinya hewan-hewan juga ini bagian dari tugas para malaikat maut itu. Bukan hanya manusia dan jin. Semua yang memiliki roh dan jasad. Ketika roh ini akan dilepaskan dari jasadnya, pasti melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ja'far berkata, balagoni, ini saya yang baca di Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu standar. Tafsirnya itu standar. Balagoni annahu innama yatasaffahum inda mawaqitis shalah, para malaikat itu 5 kali tadi melihat kita ini. Karena malaikat melihat kita sesuai tugasnya. Kalau malaikat maut ya, orang ini kapan meninggal, itu terus yang dia pikirkan. Malaikat itu tidak berpikir tugas orang lain. Kalau dia pencabut nyawa, ya pencabut nyawa terus yang dia pikirkan. Melihat orang ini, oh ini kapan ini, itu yang dipikirkan dia. Inda mawaqitis sholati, setiap waktu sholat. Fa idza hadarahum indal mauti, ini kita yang alhamdulillah, ini motivasi supaya kita itu menjaga sholat kita, khususnya di akhir kehidupan kita ini. Kalau mereka menghadiri sholat, fa idza hadarahum indal mauti, ini ketika meninggal dunia, fa in kana mimman yuhafidhu 'ala sholat, ketika malaikat ini hadir kepada orang ini ketika akan diwafatkan, dimatikan, fa in kana mimman yuhafidhu 'ala shalah, kalau orang ini termasuk orang yang menjaga salatnya, dana minhul malaikah, malaikat mendekat, wa dafa'a anhu syaitan, dan syaitan menjauh. Orang meninggal itu imma ditunggui malaikat, imma ditunggui syaitan. Ya kita sama-sama nggak tahu.
Tapi kita akan mengetahui yang dekat dengan kita itu setan apa malaikat. Walaqanahul malak, kalau yang mendekat itu malaikat, maka ditalkinlah dia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya mudah-mudahan yang dekat dengan kita itu ya, malaikat. Kalau yang dekat dengan dia itu setan, biasanya yang keluar dari lisan dan hatinya adalah ucapan-ucapan yang buruk, nyumpai, kemudian dia tiba-tiba dia ketemu apa yang diinginkan. Nah, itu naudzubillah. Tapi kita jangan sampai suudzon. Enggak boleh mengklaim itu, enggak boleh. Kita ini kalau melihat orang meninggal dunia, keadaannya menurut kita itu kurang baik, itu kita tidak boleh suudzon karena kita masih hidup. Mungkin kita lebih buruk dari dia. Saya pernah hadir satu jemaah itu, wow, ada yang nyeletuk di pinggir saya. Ini mungkin karena banyak dosa ini orang. Saya itu enggak itu. Ya gini, saya menjawab, kita ini masih hidup, jangan-jangan lebih bau dari orang ini nanti. Nah, kita tahan, walaupun di hati itu ada keinginan untuk mengatakan sesuatu. Walaupun kita tahu orang ini di masa hidupnya, kita tahu orang ini tidak pernah sholat, orang ini enggak. Tapi ketika kita melihat atau merasakan sesuatu yang kurang baik, tidak perlu disampaikan, tidak perlu disampaikan. Mohon kepada Allah ketika melihat hal seperti ini kepada orang yang sedang meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan hamba diberi kematian husnul khatimah, kematian yang baik. Nah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, andaikan kamu melihat, maka akan merasakan satu kengerian. Tapi ini di hari kiamat nanti ya, di hari akhirat. Idil mujrimuna, ketika orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan. Jadi yang bertemu Allah itu bukan hanya orang beriman. Orang beriman akan bertemu Allah. Orang tidak beriman, orang ahli maksiat itu juga akan bertemu Allah. Hanya bedanya orang apabila bertemu Allah dalam keadaan berbuat buruk, berbuat dosa, hanya ketika meninggal dunia ini, dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia akan bertemu Allah nakisu ru'usihim qamu baina yadayillahi hakirina dzalilin, terhina dan rendah, minal haya'i wal khajali, dari rasa malu dan rasa suka. Maka sering saya menyampaikan, orang itu ketika akan dimasukkan ke dalam neraka itu sadar diri. Gak mungkin dia gak ngaku, gak mungkin. Semuanya yang masuk ke dalam neraka itu pasti mengakui, iya, saya memang pantas masuk neraka. Semuanya. Kalau Abu Nawas itu beda. Pernah dengar itu yang sering kita dengar, ilahi lastu di firdaus si ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Itu Abu Nawas itu. Tuhanku, saya ini ilahi lastu lil firdaus ya ahla. Kalau untuk ahli surga saya nggak bisa. Jika ngakui di dunia, saya ini banyak dosa, banyak kesalahan, saya kayaknya nggak bisa Bu. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, saya juga nggak mau masuk neraka karena saya nggak akan kuat kalau dilempar ke dalam neraka. Maka kemudian beliau bahal di taubah,
maka berikan hamba kemampuan untuk bertaubat. Ini dikatakan beliau ketika akan meninggal dunia. Imam Syafi'i ketika akan meninggal dunia mengatakan, walamma qasal qadbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja minni ila abdika sundama. Jadi ketika akan meninggal dunia, beliau itu hatinya mudah. Itu Imam Syafi'i itu. Nah, kalau saya membaca ini kalimat terakhir beliau, bait terakhir itu banyak mengungkapkan bait-bait syair ya. Karena beliau ahli bahasa, sastrawan. Selain faqih juga sastrawan. Nah, nazam terakhir, bait-bait terakhir yang beliau ucapkan, ya tadi. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja minni ila rabbika sundama. Artinya apa? Ketika hati ini gundah. Beliau ketika meninggal juga gundah gitu. Wa dhaqat madahibi, saya tidak lagi bisa berpikir panjang pokoknya itu. Kita tidak bisa berpikir lagi karena saya akan mati. Ja'altu raja minni ila rabbika sundama. Nah, ketika itulah kembali beliau kepada harapan bahwa Allah itu akan memberi ampunan untuk menghibur hatinya. Semua kita kan begitu, ketika akan meninggal dunia itu akan merasakan kegundahan itu. Tapi apa solusi kita? Ketika kita merasa itu, kembalikan bahwa Allah itu akan mengampuni. Biasanya membuat kita gundah, ya Allah, saya ini akan meninggalkan dunia ini. Apakah saya salah? Kalau orang mukmin begitu. Kalau orang mustadraj, orang istidraj enggak. Tapi naudzubillah, ada orang itu ketika akan meninggal itu tenang-tenang saja, itu orang mustadraj. Diistidraj oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang istidraj itu cirinya dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah tanpa dia sadar. Naudzubillah. Jadi kalau kita masih merasa gundah dengan kesalahan kita, itu tandanya kita punya iman dan insya Allah kita husnul khatimah kalau kembali kepada Allah. Ta'adhamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afika. Jadi ketika aku melihat dosaku besar, berarti orang yang akan meninggal dunia kalau dia punya iman pasti melihat kesalahan-kesalahannya. Karena Allah itu ingin mengampuni dia supaya lisannya mengucapkan ya Allah hamba banyak kesalahan, supaya astagfirullah ighfirli dzambi warhamni. Jadi ketika membandingkan antara dosa dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat dengan keyakinannya afuka afdhama. Ternyata ampunanmu itu lebih luas daripada besarnya dosa-dosa. Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Itu bahasa beliau 3 hari sebelum beliau meninggal. 3 hari sebelum beliau meninggal, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, riwayat Muslim, qabla mautihi bi 3 ayyam. Dalam riwayat itu disebutkan, kata Jabir, aku melihat Nabi 3 hari sebelum meninggal. Beliau mengatakan la yamutanna ahadukum, jangan kalian sekali-kali mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Artinya apa? Nabi merasakan di situ ada upaya-upaya setan supaya kita ini putus asa. Itu beliau katakan 3 hari. Berarti apa yang beliau katakan itu berarti yang beliau rasakan. Nah, ini makanya kalau kita mau mati, kalau tahu itu dalam keadaan tenang gitu loh. Jangan ruwet. Ya mesti ruwet, tapi kita alihkan dengan istirahat, dengan zikir dan itu. Gak ada orang mau mati nggak ruwet, tuh nggak ada, nggak ada. Mesti ruwet. Dia punya keluarga itu katanya terus nggak bisa nafas itu. Kenapa? Takut mati. Berarti ada tekanan. Nah, ketika itu terjadi,
kata Nabi tetap husnudzon gitu. Begitu beliau. Saya merasakan itu kata Nabi. 3 hari sebelum meninggal, beliau merasakan itu kayak hidup tuh gitu. Kayak gimana itu? Beliau tetap husnudzon billah. Jangan pernah putus asa. Pokoknya kita yang meninggal husnudzon billah, kita baik sangka kepada Allah. Apa makna baik sangka kepada Allah? Menjauhkan diri dari keputusasaan, dan nanti kita meyakini Allah akan mengampuni kita dan akan bertemu Allah dalam keadaan diampuni. Itu yang harus kita lakukan. Naqisu ru'usihim inda rabbihim, nanti di akhirat mudah-mudahan kita dijauhkan dari keadaan ini. Orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena orang-orang berbuat dosa itu belum tentu su'ul khatimah, belum, masih hidup. Kalau masih hidup ini belum tentu ya. Kalau dia nanti bertobat, ayo kalau bertobat, ada hadisnya jelas itu kan, antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Ternyata dia mati dalam keadaan murtad, ya sudah. Ada antara dia dengan neraka karena sering berbuat dosa itu tinggal sejengkal. Ternyata dia taubat dengan taubat nasuha. Ya tadi husnudzon kepada Allah, banyak dosa hamba, ya Allah ampuni aku. Akhirnya dia menjadi ahli surga. Fayadkhuluha berarti dia masuk surga. Dalam hadis seperti itu. Rabbana absarna wa sami'na. Mereka mengatakan pada saat itu, kalau Al-Quran yang mengatakan, benar ini adanya. Tuhan kami melihat dan kami mendengar. Farji'na na'malu shalihan, maka kembalikan kami kepada dunia agar berbuat kebaikan. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Bukan hanya ayat ini. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Andaikan kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mendengar dan mau mengikuti dengan akal kami apa yang ada dari ajaran Rasulullah SAW, kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, kata Allah di ayat yang ke-13 ini, la'ataina kulla nafsin hudaha, akan kami datangkan kepada setiap jiwa itu petunjuknya. Begini artinya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada orang rusak itu nggak ada, orang nakal itu nggak ada. Tapi ini kan bukan kehendak Allah. Walakin haqqal qawlu, akan tapi telah tetap ketetapan minni dariku, kata Allah, la amla'anna, benar-benar akan kami penuhi jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari golongan jin, dari golongan manusia semuanya. Subhanallah. Ini kan begini. Neraka itu dibuat karena memang akan ada yang memasukinya. Kita bertanya begini dalam hati kita, kenapa kok enggak dimasukkan ke surga semua? Allah mengatakan walau syi'na. Kalau kami mau bisa. Kalau aku mau bisa semuanya jadi manusia aman semua. Tapi sudah ada neraka jahanam yang diciptakan untuk orang-orang yang berbuat buruk, dan pasti ada yang melakukan perbuatan buruk, dan pasti ada yang mendiami neraka. Maka kita bersyukur, di antara syukur kita kepada Allah, alhamdulillah dengan keimanan ini, dengan keislaman ini, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang nanti akan dijadikan penghuni dari neraka jahanam. Itu sudah ada. Artinya sudah diciptakan di situ. Berapa kapasitasnya itu sudah ada. Nauzubillahi min dzalik. Jadi masing-masing kita ini sudah punya rumah. Dalam satu riwayat hadis kemarin kita baca kalau tidak salah, masing-masing kita, baik orang mukmin ataupun orang muslim,
orang kafir itu sudah diberi tempat oleh Allah, imma di surga atau di neraka. Hadis sahih dari Nabi SAW, tidaklah ada seorang yang di dunia ini dilahirkan hidup kecuali dia sudah memiliki dua tempat, tempat di surga, tempat di neraka. Nah, kalau orang ini masuk surga, yang di neraka ini diwariskan kepada ahli neraka. Kalau orang ini masuk neraka, yang di surga diwariskan kepada yang ahli surga. Jadi kita punya dua tempat. Masing-masing ini punya dua tempat. Tempat aslinya satu di neraka, satu di surga. Kalau panjenengan langsung masuk surga, maka yang di neraka ini diwariskan ke yang di neraka. Yang punya yang di neraka, yang ada di surga diwariskan kepada yang punya yang masuk surga. Inilah tafsir dari surat Al-Mu'minun tentang ahli surga itu. Jadi cirinya itu yang ke-9, ulaika humul warisun, mereka ini adalah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah, mewarisi ini kan berarti mengambil punya orang lain. Al-Mu'minun itu dari ayat 1 sampai 9 itu ciri orang-orang yang akan selamat. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu selamat, sukses, aman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, mudah-mudahan kita itu termasuk yang punya karakter ini ya. Kalau dari karakteristik 9 ayat tadi di awal Al-Mu'minun kita nggak punya, ya nggak tahu ya. Allah alam, mudah-mudahan diampuni aja dosa kita. Yang pertama apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau salat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Untuk hal-hal yang sia-sia dia tidak masuk di dalamnya, dia pindahkan begitu saja. Itu tinggal dibaca aja. Ai minas sinfaini, artinya neraka jahanam itu akan dimasuki oleh dua golongan, jin dan manusia. Saya pernah ditanya juga ini, nanti kita bareng jin atau setan atau gimana di akhirat itu? Kalau di neraka ya, karena jelas ayatnya jelas kan. Nanti kita itu akan menyalahkan setan dan setan nggak mau disalahkan. Saya hanya ngajak, siapa yang suruh ikut? Nah, kan begitu. Saya juga sekarang ada di sini. Saya hanya ngajak panjenengan mau yuk, jangan nyalahkan saya. Nah, dulu yang enak juga panjenengan ikut nafsunya, ikut syahwatnya. Nah, berarti dari sini setan dan jin dan manusia kan satu tempat itu. Kalau bisa berdoa kan. Tapi kalau di surganya, sebelum menemukan beberapa doa yang kebersamaan itu ada, tapi ada satu riwayat bahwa ada dua surga, surga khusus mereka dan surga khusus manusia. Nah, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, maka rasakan oleh kalian dengan apa yang telah kalian lupakan dari pertemuan hari ini. Inna nasinakum, sesungguhnya kami juga melupakan kalian. Allah tidak akan pernah lupa. Tapi ini dikatakan min babil muqabalah, min babil muqabalah, sebagaimana kalian dulu tidak mau mengikuti ajaran yang aku amanahkan untuk disampaikan kepada Rasulku, maka sekarang pun aku tidak mau peduli dengan ini, kata Allah. Ini makna inna nasinakum. Bukan Allah lupa, enggak. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuku 'adzabal khuldi, rasakan oleh kalian azab neraka yang berkepanjangan. Bima kuntum ta'malun,
dari apa yang telah kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun. Ai bisababi kufrikum wa takdzibikum, disebabkan kekufuran kalian dan kedustaan kalian terhadap agama. Tapi insyaallah kita alhamdulillah insyaallah kita akan selamat semua. Insyaallah. Karena ini rata-rata kepada mereka-mereka yang mendustakan. Kita kan enggak mendustakan. Hanya ya maksiat, kadang ya tetap jalan kan begitu. Kalau mendustakan insyaallah enggak ada. Hanya maksiat, kadang hati ini enggak bisa bersih, enggak, itu aja. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita perhatikan di masa-masa akhir dalam kehidupan ini. Upayakan kita itu mengakhirinya dengan ketenangan jiwa. Artinya sudah siap melepas. Artinya sudah siap melanjutkan perjalanan ke fase selanjutnya. Kesiapan itu harus ada. Harus sudah mulai dilatih sekarang. Walaupun kadang-kadang menakutkan. Kadang-kadang menakutkan. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat kami, alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang apabila diingatkan, disebutkan ayat-ayat kami, kharru, mereka tersungkur, sujada, bersujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhannya, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini ayat 15 dan ini namanya ayat sajdah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa sujud sajdah, sujud sajdah. Antara yang membaca dan yang mendengar tidak boleh yang mendengar mendahului yang membaca. Kalau mau sujud, karena banyak yang tidak mensahkan. Kalau kita mendengar ayat sajdah dibaca, kita itu kan disunnahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Tapi kalau kita mendengar, itu tunggu dulu yang membaca, kecuali yang membaca tidak mau sujud. Maka sebagian ulama mengatakan kalau tidak mau sujud, bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dikatakan sebagai penebus ketidaksujudan kita. Artinya sujud. Kalau jadi imam lebih baik diberitahu. Karena Nabi kadang-kadang membaca ini di surat subuh, di surat subuhnya baca saja. Saya jarang membaca sajadah. Padahal tidak terlalu banyak ayat, 30-an. Ada 2 ayat yang oleh Nabi itu tiap malam dibaca, yaitu surat As-Sajdah ini dan surat Al-Mulk. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Tapi yang disebutkan sebagai penjaga kita dari siksa kubur itu surat Al-Mulk. Jadi kita ini kalau sudah meninggal dunia akan masuk ke alam barzakh, itu alam kubur, ada yang disiksa, ada yang tidak. Yang disiksa itu dalam satu riwayat, salah satunya yang pertama namam. Namam itu orang yang suka memprovokasi, menyebarkan fitnah untuk tujuan permusuhan. Jadi dia tuh kalau ada yang musuh-musuhan itu senang. Nah, itu namam, itu nanti disegerakan. Yang kedua, orang yang kencing tidak bersih, ya, tidak ceboknya itu tidak bersih, itu juga disegerakan. Nah, ada ayat yang akan menjaga kita dari siksa kubur, namanya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tapi Nabi SAW dalam satu riwayat juga sering membaca, dan beliau tidak tidur kecuali membaca surat As-Sajdah yang kita baca ini, As-Sajdah ini. Ayatnya sama, ayatnya 30. Maka upayakan, walaupun tidak bisa baca semuanya, dua-duanya, baca salah satunya, Al-Mulk. Baca Al-Mulk. Kalau bisa dua-duanya As-Sajdah. Kalau tidak bisa Al-Mulk saja. Itu yang umum dibaca oleh orang-orang yang ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari surat Al-Mulk. Ini dibacanya itu habis Isya. Ada beberapa surat upaya kita baca ya, kalau bisa kita rutinkan. Seperti Al-Waqi'ah. Walaupun waktunya tidak ada. Kalau Al-Mulk ada waktunya, Nabi membaca sebelum tidur dengan surat As-Sajdah itu. Kalau Al-Waqi'ah nggak ada waktu tertentu dari Nabi SAW. Karena Al-Waqi'ah itu hadis marfu dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau ditanya bagaimana beliau itu menghadapi ekonominya, ya saya oleh Nabi suruh baca surat Al-Waqi'ah. Itu akan menyingkirkan kita dari kefakiran. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam surat ini di awalnya suratul ghina. Suratul ghina. Abdullah bin Mas'ud itu banyak anaknya. Abdullah bin Mas'ud banyak anaknya. Jadi beliau mampu membiayai dengan keadaan yang beliau alami saat itu. Sahabat itu bertanya, kamu kok bisa? Malah kamu saya lihat orangnya enggak. Ya bukan orang-orang kaya di saat itu. Saya membaca surat Al-Waqi'ah. Dan saya mati pun tidak pernah berpikir anak-anak saya. Nah, karena saya sudah memberikan mereka satu amanah itu agar dibaca, yaitu surat Al-Waqi'ah itu. Nah, kapan dibacanya? Tidak ada waktu tertentu. Nah, kalau panjenengan oleh beberapa masyayikh, oleh guru, misalnya guru tertentu diberi waktunya, tidak apa-apa dibaca. Karena ada apakah habis asar, apakah habis isya, apakah habis Duhur, terserah. Ada yang katanya habis asar, ada habis duhur, monggo. Yang penting dibaca, itu yang paling. Dan akhirnya akan hafal. Saya juga sering menyampaikan, kalau panjenengan istiqomah, nanti akan hafal dengan sendirinya. Dari ayat tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka yang selamat adalah apabila disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kharru sujada. Kharru sujada maknanya apa? Bukan langsung sujud begitu, enggak. Kharru itu memang tersungkur ya. Tapi para ulama mengatakan makna kharru sujada istama'u laha wa aqamuha qaulan wa fi'lan. Jadi maknanya tersungkur dan sujud di sini, dia mendengarkan, mentaati, kemudian mengikutinya dalam perkataan dan perbuatan. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun an ittiba'iha wal inqiyadi laha. Jadi tidak menyombongkan diri dalam arti menerima. Nah, orang sombong itu bukan dari kelihatannya saja, enggak, belum tentu. Orang sombong itu bukan karena kelihatan nyong, ganas ini, enggak, belum tentu itu. Lihat, dia itu kalau ada kebenaran ikut enggak. Kalau dia ikut, dia tunduk. Kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong, walaupun orangnya mungkin terlihat ya, kayak orang sombong gitu kan. Makanya Umar bin Khattab itu kenapa tidak dikatakan sombong? Kalau beliau kemana-mana itu dari jalannya saja menakutkan. Karena beliau itu ketika dihadapkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun terdengar dari lisan seorang budak sekalipun, beliau terhenti. Waqaf itu artinya beliau terhenti. Kalau beliau dihadang dengan firman Allah, beliau diam. Nah, sekeras apapun beliau tetap nanti tunduk. Ini maknanya inqiyad, al-ittiba'u wal inqiyad.
Jadi kalau dihadapkan kepada kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menundukkan diri. Ini makna kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kibru ghamtun nasi wa batarul haqq. Atau batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu, kesombongan itu, yang kata Nabi walaupun itu ada di hatimu sekecil darah, tidak akan menjadikan kamu masuk neraka, masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga kalau di hatinya ada kesombongan walaupun sekecil darah. Al-kibr itu apa? Beliau mengatakan al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak yang benar, menerima yang batil. Yang benar tuh nggak mau dia, yang batil itu ayo apa? Wa ghamtun nas, melihat ghamtun itu bisa sebelah mata ya. Melihat manusia itu sebelah mata, tidak menghargai, itu namanya sombong. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Oke, monggo. Ada yang mendampingi. Maksudnya dari manusia. Ya. Saudaranya ya. Ya. Ya, lupa. Diam. Ya. Tersenyum. Macam-macam. Ya, intinya macam-macam. Ya. Pemandangan orang meninggal macam-macam. Beberapa kita meyakinkan itu bahwa dia adalah boleh. Neraka kepada orang lainnya. Itu hadis itu. Tafsir dari Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun. Dosa warisan. Ya memang enggak ya. Baik. Yang kedua itu saya bahas tadi masalah istilah waris. Waris itu meninggalkan sesuatu untuk orang lain. Tapi di ayat itu bukan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan warisan yang kita anak ashabul furud, anak dapat asobah, isi dapat sepenuhnya, enggak itu. Enggak ada kaitannya. Itu secara bahasa. Kenapa Al-Qur'an mengatakan ulaika humul warisun? Karena al-warisun itu dari al-irth, orang yang mewarisi. Dan apa yang diwarisi lawang sudah selesai. Warisan itu enggak ada di akhirat, itu enggak ada. Warisan itu enggak ada di akhirat. Warisan itu hanya ada di dunia. Jadi panjenengan meninggal, ya yang warisan itu yang hidup ini. Dia mati ya sudah enggak ada lagi urusan waris itu. Kecuali memang dia melakukan hal yang salah, nanti dibawa ke akhirat, itu lain lagi. Tapi yang dimaksud ulaika humul warisun itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan warisun. Orang menggantikan, di situ disebutkan oleh Mufassir juga hadis tadi, ma min ahadin illa lahu manzilat. Tidak seorang dari kalian kecuali punya dua rumah. Manzilun fil jannati
rumah di surga, wa manzilun fin innar, dan rumah neraka. Bukan tadi itu. Kalau panjenengan masuk surga, rumah di neraka untuk siapa? Diwariskan kepada orang-orang kafir. Jadi tidak ada kaitannya dengan warisan, hitungan harta tarikah dalam warisan duniawi ini, tidak ada. Tapi secara bahasa saja hukum warisun, karena Allah mengatakan ulaika humul warisun, orang yang punya sifat tadi khusyuk, walladzina hum anil lagwi muridun, terhadap hal yang sia-sia dia tidak mengikuti ya. Itu mereka orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, apakah ada makna lainnya? Ada. Makna mewarisi di sini orang yang berhak mendapatkan surga Firdaus. Itu lebih masuk ya. Tapi kalau kita lihat tafsir tadi ada hadis tadi. Ada pembahasan tadi, ada hadis tadi dengan ayat ini, korelasinya seperti apa? Ya, jadi bukan warisan tarikah. Nah, ini dapat separuh, dapat. Bukan hukum-hukum waris yang kita kenal dari harta yang kita tinggalkan itu. Oke. Kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan kematian, tanda-tandanya itu apakah itu memastikan? Ya tidak. Seberapa besar potensi akurat ya, keakuratan. Kalau orang mati tersenyum, ahli surga. Kalau mati tengil, merengut itu ahli neraka. Kalau matinya belalak gini, ini ahli apa? Bisa sekali saya sampaikan, jangan mengklaim seseorang dari keadaan. Ya, jangan mengklaim seseorang dari keadaan. Mereka lebih paham dan kita husnudzon saja. Husnudzon ya. Jangan gini, ini pasti ini orang ini dulu kok belalak nih matinya ini mesti apa? Kalau orang belalak, enggak usah dikait-kaitkan. Saya juga tidak termasuk yang mengapresiasi ya, bukan berarti mengingkari. Kalau orang ke Mekah nanti akan berubah ular, akan berubah mukanya akan berubah itu, ada rumor-rumor kalau orang mau haji itu. Iya, tiba-tiba di sana dia jadi gila, histeris. Kan nanti dikaitkan dulu di Indonesia dia sering apa gitulah. Ya, saya tidak mengapresiasi itu. Jadi ya itu wallahu alam, mungkin itu kejadian. Artinya bukan begini, saya di Indonesia pelaku ini kalau nanti saya haji atau umroh pasti saya akan begini. Itu enggak benar. Enggak benar. Karena Allah Maha Pengampun kan. Allah Maha Pengampun. Kalau panjang dari sini berangkat ke sana minta ampun kepada Allah, istighfar, insyaallah kan Allah diterima dengan kelapangan gitu kan. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Dan begitu. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan. Sama dengan orang mau mati tadi, keadaannya seperti apa? Ya kita tetap husnudzon. Yang membuat kita kadang husnudzon itu karena keadaan yang tidak baik aja sebenarnya. Ada sebelum mati dia teriak-teriak. Ya, enggak, kita jangan berarti orang ini su'ul khotimah. Enggak. Jadi kita ya Allah mudah-mudahan, karena doa kita itu masih, khususnya anak-anaknya, doa-doanya itu masih nyambung gitu. Makanya banyak berdoa, mudah-mudahan orang tua saya ini diampuni. Mudah-mudahan tadi dia teriak-teriak sebelum matinya itu oleh Allah diperlihatkan dan menjadi impas di dosa di dunia, impas sehingga dia terkejut melihat dosanya, impas sehingga dia masuk ke alam selanjutnya dalam keadaan diampuni. Itu dengan caranya. Walaupun hati ini enggak, tetap masih kadang-kadang ya gitu. Melihat saya juga sama, saya juga dengan panjenengan. Kalau melihat orang kayak ini berarti dia mungkin orang ini dulu melakukan ini, melakukan itu, tapi tetap kita kembalikan kepada husnudzon. Jangan sampai kita kemudian mengembalikannya kepada suudzon. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijadikan ahli surganya. Jadi di dunia ini kita selamat, meninggalkan dunia husnul khatimah, di alam sana kita tenang,
dan di akhirat kita juga selamat dari peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi nanti sampai kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.